Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Farmasi B Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya. Di video kali ini kami akan membahas mengenai isolasi DNA dari buah-buahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Dwi Rahmanisa, ada teman saya Imar Adiaul Haq, Karina Amelia Pertiwi, dan Diani Solihati Putri. Sebelum membahas lebih dalam mengenai isolasi DNA dari buah-buahan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam semua makhluk hidup dan beberapa virus. DNA sendiri berfungsi sebagai cetak biru atau instruksi biologis yang mengarahkan pertumbuhan, perkembangan, fungsi, dan reproduksi organisme. DNA terdiri dari dua untai yang melilit membentuk struktur seperti tangga spiral yang disebut double helix. Setiap untai tersebut terbuat dari gula deoksiribosa, fosfat, basa nitrogen seperti adenin, timin, guanin, dan sitosin. Gambar tersebut menggambarkan struktur DNA, sebuah molekul yang membawa informasi genetik pada semua organisme hidup. Diagram paling kiri menunjukkan struktur heliks ganda DNA. Kedua untai DNA disatukan oleh ikatan hidrogen antarbasa seperti adenin, timin, guanin, dan sitosin. Diagram tengah mewakili sebagian heliks ganda DNA yang terlepas. Hal ini menunjukkan kedua untai dihubungkan oleh tulang punggung gula fosfat, sedangkan basa berpasangan dengan komplemennya, seperti contoh adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Diagram paling kanan menyoroti ikatan hidrogen antar basa berpasangan. Adenin membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, dan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Pasangan basa komplementer sangat penting untuk berfungsinya DNA. Hal ini memungkinkan replikasi dan transkripsi informasi genetik. Identifikasi molekuler memerlukan tahapan awal yaitu isolasi DNA genom. DNA pada makhluk hidup dapat diisolasi secara sederhana. Pengisolasian DNA ini dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma, dan membran inti baik secara mekanik maupun secara kimiawi, yang dimana dapat dilakukan dengan pemberian deterjen. Prinsip dari isolasi DNA adalah mendapatkan DNA murni yang tidak tercampur dengan komponen sel lainnya seperti protein dan karbohidrat. Isolasi DNA genom dapat dilakukan dengan metode lisis sel secara fisik dan kimia. Baik, yang selanjutnya saya Diani Solihati Putri akan melanjutkan menjelaskan materinya. Untuk praktikum isolasi DNA pada buah ini tentunya memerlukan beberapa alat. Nah, di sini alat yang digunakannya yaitu ada beker glass, yaitu untuk menyimpan hasil buah yang sudah di blender. Yang kedua ada mesin blender, yaitu untuk menghaluskan buah serta memecah struktur jaringan pada buah. Yang ketiga ada batang pengaduk, yaitu untuk menghomogenkan larutan. Yang keempat ada rak dan tabung reaksinya, yaitu untuk menampung campuran selama proses. Selanjutnya ada centrifuge, yaitu untuk memisahkan DNA dari komponen lain, seperti memisahkan DNA dengan endapan. Yang terakhir ada penyaring, yaitu untuk memisahkan padatan dari larutan. Yang selanjutnya yaitu ada bahan. Bahan yang perlu disiapkan yaitu ada deterjen, buah-buahan, NaCl, dan etanol. Setiap bahan yang digunakan dalam isolasi DNA ini memiliki fungsi tertentu yang mendukung keberhasilan proses ekstraksi DNA. Yang pertama yaitu ada deterjen. Penambahan deterjen ini digunakan untuk melisis membran sel dan membran inti dengan memecah ikatan hidrofobik pada lemak dan protein. Hal ini yang memungkinkan DNA keluar dari sel. Yang kedua ada buah-buahan. Buah-buahan ini tentunya yaitu sebagai sampel ya, karena merupakan sumber DNA yang akan diisolasi. Yang ketiga ada NaCl. NaCl ini berfungsi untuk mengendapkan DNA dengan menstabilkan muatan dan membantu memisahkan protein serta karbohidrat dari larutan DNA. Yang terakhir yaitu ada etanol. Etanol digunakan untuk presipitasi DNA karena DNA tidak larut dalam alkohol. Etanol yang kami gunakan yaitu dalam keadaan dingin karena untuk mempercepat proses reaksi sehingga DNA akan muncul sebagai lapisan atau serabut. Yang selanjutnya yaitu untuk prosedur kerja.
Langkah-langkah yang pertama yaitu larutkan terlebih dahulu deterjen ke dalam 60 ml Aquades. Yang kedua, ambil 100 gram daging buah lalu ditambahkan 100 ml Aquades, kemudian di blender selama 40 detik. Hasil dari proses blender dipisahkan dengan sari buahnya. Lalu yang ketiga, dicampurkan sebanyak 4 ml sari buah dan sebanyak 4 ml larutan sabun sampai homogen. Yang keempat, campuran disentrifugasi. Setelah disentrifugasi, hasilnya yaitu berbentuk endapan, yang kemudian ditambahkan NaCl lalu dicampurkan sampai homogen. Selanjutnya yang keenam yaitu campuran disaring sebanyak 2 kali saringan. Yang ketujuh, ambil sebanyak 6 ml filtrat, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedelapan, setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, filtratnya ditambah dengan 5 ml etanol 96% dengan keadaan etanol dingin. Lalu yang terakhir, amati proses timbulnya DNA dengan meliputi waktu, warna, dan banyaknya DNA yang terbentuk. Selanjutnya di sini ada prinsip isolasi DNA. Yang pertama, pelisisan untuk mencegah dinding dan membran sel. Dan yang kedua ada sentrifugasi untuk memisahkan hasil lilisan atau dinding sel dan kloroform dari DNA dengan kecepatan tertentu. Dan yang ketiga ada ekstraksi untuk memisahkan senyawa DNA dari protein lipid dengan cara pengocokan. Dan yang keempat ada purifikasi untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol, polisakarida. Dan yang terakhir, yang kelima ada presipitasi untuk mengendapkan DNA. Selanjutnya di sini ada proses isolasi DNA. Proses isolasi DNA dimulai dengan ekstraksi untuk memisahkan DNA dari partikel lain tanpa merusaknya. Pemecahan dinding sel, membran plasma, dan membran inti dilakukan secara mekanik atau kimiawi. Penambahan deterjen berfungsi melisiskan membran sel melalui interaksi hidrofobik dengan protein dan lemak, membentuk kompleks lipid protein deterjen. DNA kemudian dipresipitasi menggunakan etanol karena tidak larut di dalamnya sehingga terlihat sebagai serabut-serabut di permukaan larutan. Yang selanjutnya ada data pengamatan. Di sini terdapat nomor 1 pada buah naga. Waktu terbentuk DNA-nya 7 menit 52 detik, jumlah DNA-nya sedikit. Dan yang kedua ada buah tomat berwarna kuning pudar dengan waktu terbentuk DNA-nya 26,92 detik. Jumlah DNA-nya banyak. Dan yang ketiga ada buah stroberi berwarna putih keruh. Waktu terbentuk DNA-nya 11,73 detik. Jumlah DNA-nya banyak. Dan yang keempat ada buah apel warnanya tidak berwarna. Waktu terbentuk DNA-nya 1 menit 23 detik. Jumlah DNA-nya sedikit. Dan yang kelima ada buah pepaya. Warna DNA-nya putih keruh dan waktu terbentuknya 20,16 detik. Jumlah DNA-nya banyak. Dan yang keenam ada buah pisang. Warnanya tidak berwarna. Waktu terbentuk DNA-nya 16 detik. Jumlah DNA-nya sedikit. Dan yang terakhir ada buah mangga. Berwarna DNA-nya kuning. Waktu terbentuk DNA-nya 25,52 detik. Jumlah DNA-nya banyak. Baik, yang selanjutnya, saya Karina Amelia Pertiwi akan menjelaskan hasil akhir dari praktikum isolasi DNA. Yang pertama yaitu buah naga. Sesuai dengan data pengamatan, buah naga itu warna DNA yang terbentuk ungu pucat dan jumlahnya sedikit. Berada di dasar tabung reaksi ya, bisa dilihat teman-teman di foto. DNA yang terbentuk berwarna ungu pucat. Kemudian ada buah tomat. Buah tomat berwarna kuning pudar dan jumlah DNA-nya banyak. Nah, berada di dasar tabung reaksi dan juga ada putih-putih keruh juga itu merupakan DNA yang terbentuk dari buah tomat. Yang selanjutnya yaitu buah stroberi. Buah stroberi warna DNA yang terbentuk putih keruh dan jumlahnya banyak. Berada di
tengah-tengah larutan ya, dan juga ada di bawah di dasar tabung reaksi putih keruh seperti kabut. Nah, itu merupakan DNA yang terbentuk dari buah stroberi. Yang selanjutnya ada buah apel. Warna DNA yang terbentuk tidak berwarna dan jumlahnya sedikit. Bisa dilihat di foto, bahkan buah apel itu hampir tidak terlihat DNA-nya karena DNA yang terbentuk sangat-sangat sedikit. Yang selanjutnya yaitu ada buah pepaya. Buah pepaya warna DNA-nya putih keruh dan jumlahnya banyak. Berada di atas ya, itu merupakan DNA, dan juga di dasar tabung berwarna orange itu juga DNA yang terbentuk dari buah pepaya. Yang selanjutnya yaitu buah pisang. Buah pisang warna DNA yang terbentuk tidak berwarna dan jumlahnya sedikit. Nah, bisa dilihat di foto. Tidak berwarna, berada di dasar tabung reaksi. Itu merupakan DNA yang terbentuk dari buah pisang. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu buah mangga. Buah mangga warna DNA-nya warna kuning dan jumlahnya banyak. Nah, berada di dasar tabung reaksi, merupakan DNA yang terbentuk dari buah mangga. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, dari prosedur ekstraksi DNA dimulai dengan penambahan larutan sabun, yaitu fungsinya untuk merusak membran sel melalui ikatan hidrofobik hidrofilik, diikuti sentrifugasi untuk memisahkan endapan dan larutan DNA. Kemudian, penambahan NaCl berfungsi membantu mengendapkan DNA dengan berikatan pada fosfat, menjaga pH, dan memisahkan protein serta karbohidrat. Setelah itu, penyaringan ganda dilakukan untuk memisahkan komponen padat, dan penambahan etanol dingin mempermudah presipitasi DNA. DNA yang muncul sebagai lapisan terpisah. Nah, perbedaan hasil antara buah-buahan yang tadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kandungan air, jumlah sel, kompleksitas struktur sel, dan kadar polisakarida atau protein yang mempengaruhi efisiensi ekstraksi. Misalnya, buah dengan jumlah sel lebih banyak seperti tomat dan stroberi cenderung menghasilkan jumlah sel lebih banyak, cenderung menghasilkan DNA dalam jumlah lebih besar. Sedangkan buah dengan kandungan polisakarida tinggi atau struktur lebih kompleks seperti pisang dan apel menghasilkan DNA lebih sedikit. Nah, kemudian warna DNA juga dipengaruhi oleh pigmen alami dalam buah yang terlarut bersama DNA. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum isolasi DNA. Yang pertama yaitu sampel yang kami gunakan saat praktikum ada 7 buah, yaitu buah naga, buah tomat, buah stroberi, buah apel, buah pepaya, buah pisang, dan terakhir buah mangga. Kemudian isolasi DNA memiliki beberapa tahapan, yaitu isolasi sel, lisis sel, dan membran sel atau menghancurkan sel dengan cara mekanik maupun kimiawi. Nah, yang kami gunakan secara mekanik yaitu di blender. Kemudian purifikasi atau pemurnian larutan dan presipitasi. Selanjutnya, lapisan filtrasi buah selalu berada di bagian bawah karena filtrasi ini cenderung untuk mengendap. Lapisan alkohol atau etanol umumnya berada di bagian tengah karena massa jenisnya lebih ringan, sedangkan lapisan DNA umumnya berada di bagian atas karena DNA ringan dan cenderung mengambang. Yang selanjutnya, waktu pembentukan DNA yang paling cepat dihasilkan oleh sumber DNA buah stroberi. Hal ini dikarenakan struktur selnya relatif sederhana, memiliki kandungan sel yang tinggi, sehingga jumlah DNA yang dihasilkan oleh buah stroberi juga lebih banyak dalam waktu yang singkat.
Kemudian, kadar air. Semakin banyak kadar air, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan dan jumlah DNA yang terpresipitasi semakin sedikit. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.